Baik, terima kasih. Ya, silakan duduk kembali, Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anakku yang diberkati Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam persekutuan keluarga Rayon 2 yang kita laksanakan di rumah keluarga Akana. Kita patut bersyukur bahwa dalam berbagai situasi keadaan, Tuhan terus menyatakan kasih dan kuasa-Nya. Terbukti saat ini kita bisa ada sebagaimana kita ada, itu karena kebesaran Tuhan. Oleh karenanya, kendati pun di tangan kita tidak ada sesuatu materi yang lebih berharga untuk kita persembahkan sebagai tanda syukur dan terima kasih, tetapi satu hal yang kita yakini bahwa Tuhan menghendaki kita untuk senantiasa membawa hidup dan kehidupan ini untuk terus kita pasrahkan, kita gantungkan pada kekuatan kasih dan kuasa Tuhan. Dan dalam pengharapan itu kita juga diajarkan untuk senantiasa memuji dan menyembah Tuhan. Kita terbatas dalam banyak hal, tetapi kita terus mengimani janji firman Tuhan. Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa 2-3 orang berkumpul, bersepakat, maka Ia hadir dan Ia memberkati. Malam hari ini kita ada di sini, kita lebih dari 2 bahkan 3. Itu berarti bahwa sesuai dengan prinsip firman Tuhan, Tuhan ada dalam persekutuan kita. Malam hari ini saya akan mengajak kita merenungkan satu ayat firman Tuhan. Ya. Minta maaf, hari ini saya tidak bawa Alkitab karena kunci Alkitab saya ada dalam gereja. Sementara kunci tadi pagi saya matikan lampu gereja dan juga buka pagar. Dan setelah itu kuncinya tercecer, tidak tahu di mana, sampai kami cari-cari sampai terlambat datang juga belum dapat. Ya. Dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-12, satu ayat yang cukup terkenal, tetapi sesungguhnya hal-hal yang tercantum di sana merupakan hal prinsip bagi orang percaya di dalam menjalani hari-hari hidupnya, termasuk kita yang ada dalam persekutuan malam hari ini. Roma pasal 12 ayat yang ke-12 saya akan bacakan untuk kita. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, ayat ini saya rasa tergerak untuk kita renungkan kembali, sebab setelah saya mengikuti kesaksian dari keluarga yang kita kunjungi, dalam hal ini Ibu Miriam, tapi juga kesaksian dari Ibu Ruce setelah beberapa hari diizinkan Tuhan menginap di rumah sakit. Kemudian Bapak Sulaiman juga dalam usia yang lanjut, tetapi terus Tuhan percayakan dengan kesehatan, kekuatan, sehingga berbagai pergumulan dapat dijalani. Dan tentunya sebagai orang percaya, kita diizinkan ada di dalam dunia ini. Ya, kita tahu bahwa hidup ini adalah sebuah perjuangan. Hal-hal itu tidak semua terjadi begitu saja atas kemauan kita. Tidak semua terjadi begitu saja atas kemauan iblis. Tetapi juga Tuhan berkehendak sehingga segala sesuatu ini terjadi. Tetapi sebagai orang percaya kita tahu bahwa ada maksud Tuhan di balik semuanya itu. Itulah sebabnya 3 hal yang sangat prinsip yang kita bisa renungkan kembali melalui ayat firman Tuhan ini. Dikatakan bahwa bersukacitalah dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bersukacita dalam pengharapan, tentunya hal ini memberikan sebuah indikasi yang kuat bahwa kehidupan kita sebagai orang percaya itu tidak terlepas daripada berbagai persoalan, berbagai tekanan, pergumulan-pergumulan hidup. Dan di dalam pengharapan itu ada begitu banyak ekspresi orang yang berpengharapan kepada Tuhan. Kadang-kadang orang percaya
di dalam menyatakan iman dan keyakinannya harus dengan air mata, tetapi juga harus dengan usaha keras untuk bisa mendapatkan jalan keluar. Tetapi lebih daripada itu, satu hal yang diajarkan kepada kita pada malam hari ini adalah dikatakan bahwa bersukacitalah dalam pengharapan. Jadi dalam segala situasi, marilah senantiasa kita bersukacita. Arti sukacita di sini memberikan sebuah pengertian yang lebih jauh kepada kita bahwa dalam berpengharapan kita jangan bosan menggantungkan iman pengharapan kita kepada Tuhan. Jangan putus asa di dalam berusaha mendapatkan jalan keluar. Tetapi lebih daripada itu, kita juga jangan menyalahkan orang lain atau bergantung sepenuhnya juga kepada orang lain. Tetapi puji Tuhan, ada orang-orang yang ada di sekitar kita, seperti tadi kesaksian disampaikan oleh Ibu Miriam, keluarga, saudara bersaudara, Tuhan pakai sebagai saluran, sebagai pancaran kasih karunia Tuhan pada saat yang tepat. Dan itu merupakan suatu sukacita bagi kita. Dan tadi disaksikan dengan nada atau suara terharu. Itu adalah bagian daripada satu rasa sukacita, rasa syukur kepada Tuhan karena Tuhan tidak terlambat di dalam memberi jalan keluar. Oleh karena itu, tidak sampai di situ, tetapi itu juga merupakan dasar pengharapan kita kepada Tuhan bahwa kalau hari kemarin Tuhan menolong kita, maka hari ini pun pasti Tuhan akan tolong kita. Hari esok pun pasti Tuhan tolong kita. Jadi ketika kita diizinkan Tuhan untuk mengalami berbagai situasi atau kondisi yang tidak menentu, tetapi marilah kita tetap berkeyakinan bahwa Allah yang kita muliakan dalam Yesus Kristus adalah Allah Immanuel. Dia jauh tidak terjangkau dengan mata jasmani, tetapi secara iman Allah itu dekat. Dia ada di setiap langkah hidup kita. Dia ada di setiap permohonan doa kita. Itulah sebabnya 3 hal prinsip ini diajarkan kepada kita. Kita diajarkan untuk tidak putus asa, tidak patah semangat, ya. Tetapi sebagai anak Tuhan berkeyakinan teguh bahwa Tuhan itu ada. Dia selalu ada di dalam setiap pergumulan hidup kita. Sekalipun suami jauh, sekalipun saudara-saudara jauh, sekalipun keluarga dalam situasi-situasi tertentu juga seringkali mereka jauh. Tapi percayalah bahwa Tuhan kita itu ada. Amen. Kalau Tuhan ada di pihak kita, Tuhan ada di tengah-tengah kehidupan kita, persekutuan kita, maka orang-orang jangankan yang kita kenal, jangankan saudara, siapapun saja bisa Tuhan kerahkan untuk bisa datang atau memberikan pertolongan kepada kita tepat pada waktunya. Itulah sebabnya kita diajarkan untuk bersukacita dalam pengharapan. Bersukacita dalam pengharapan ini mengajarkan kita untuk berdoa dengan sukacita, berdoa dengan keyakinan, berdoa dengan iman yang sungguh kepada Tuhan. Bukan kita berdoa tetapi kemudian kita gelisah, kita berdoa tetapi kemudian kita takut, kita berdoa tapi kemudian kita ragu-ragu, tidak. Tetapi pengharapan kita yang kita nyatakan dalam doa kita kepada Tuhan itu harus disertai dengan sukacita. Artinya rasa syukur itu mengiringi setiap permohonan, mengiringi setiap iman dan keyakinan yang kita naikkan kepada Tuhan. Itu hal pertama yang kita renungkan pada malam hari ini. Kemudian hal kedua dikatakan bahwa sabarlah dalam kesesakan. Kata sabar di sini mengindikasikan juga kepada kita bahwa manusia pada umumnya dalam menghadapi kehidupan yang sesak atau kehidupan yang terdesak, situasi tidak menentu, dia bisa cepat mengambil keputusan dan melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Bisa saling mempersalahkan, atau bisa saja kambing hitamkan orang lain, atau bisa saja bertindak gegabah dan kemudian melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam kesusahan, kesulitan, kita harus datang kepada Tuhan, menyampaikan pergumulan kita lebih dahulu kepada Tuhan. Setelah itu baru silahkan kita berusaha dengan berbagai cara, termasuk membangun komunikasi kepada keluarga, termasuk menghubungi saudara-saudara
atau keluarga yang lain datang membantu kita pada saat-saat kita terdesak. Tetapi hal pertama yang kita harus lakukan, dikatakan bahwa sabar dalam kesesakan. Memang orang sabar pada saat keadaan baik-baik saja, itu kelihatannya semua orang bisa. Tetapi kalau dalam keadaan sesak, keadaan terdesak, dan seolah-olah bahwa sudah tidak ada waktu lagi, sudah tidak ada kesempatan lagi, kita sudah tidak punya apa-apa, tetapi situasi terdesak. Tadi Ibu Miriam bersaksi, besok sudah harus pemakaman, tapi hari ini saja mereka belum punya uang. Tetapi dalam situasi seperti itu, Tuhan tahu. Jadi bukan hanya kita orang hidup yang punya berkat, orang mati sekalipun dia punya berkat juga ada. Karena Tuhan berkenan memanggil dia, berarti Tuhan sudah tahu yang terbaik untuk mengiringi perjalanan akhir itu. Tuhan sudah siapkan. Bapak Ibu, kadang-kadang dalam hal-hal seperti ini kita tidak pahami, tetapi sesungguhnya terjadi dalam kedaulatan Tuhan. Itulah sebabnya dikatakan sabar dalam kesesakan. Kata sabar berarti kita tidak perlu untuk terlarut di dalam rasa bersalah berlebihan, kemudian kita kemudian cenderung untuk saling menyalahkan, atau kami hitamkan orang lain dalam situasi-situasi tertentu yang kita hadapi. Tapi hendaklah dalam segala situasi kita terus bergantung kepada Tuhan. Amin. Dalam segala situasi kita tetap bergantung kepada Tuhan. Dalam segala situasi, kadang-kadang kita berdoa, sudah berdoa, hamba Tuhan bantu berdoa, orang tua bantu berdoa, atau saudara-saudara bantu berdoa, tapi seolah-olah bahwa doa-doa itu hanya sebatas doa saja dan belum ada jawaban. Justru dalam keadaan seperti itulah kita diajarkan untuk sabar. Kita sabar. Sabar itu memang sakit. Sabar itu berat. Sabar itu butuh waktu. Sabar itu butuh pengorbanan. Sabar itu butuh segala sesuatu. Tetapi justru dalam situasi seperti itulah iman kita sebagai orang percaya itu dapat teruji, dan Tuhan menyatakan sebagai tindakan-tindakan kebenaran. Baik. Selanjutnya, yang ketiga adalah dikatakan, dan bertekunlah dalam doa. Bertekun berarti tidak satu kali doakan kemudian kita pasrah begitu saja, tidak. Ya. Bertekun dalam doa, bertekun dalam pengharapan, bertekun dalam iman dan keyakinan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu, memang kadang-kadang saya lihat, khususnya biasa dan untuk orang sakit ya, kebanyakan orang Kristen, kebanyakan orang-orang yang mengaku diri percaya kepada Tuhan, ketika mengalami sakit penyakit atau mengalami situasi-situasi yang tidak menentu, terutama dalam hal sakit penyakit, hari-hari mengklaim diri sebagai anak Tuhan, berdoa sungguh-sungguh, tetapi ketika menghadapi hal seperti itu, selain berdoa kepada Tuhan, mereka masih percaya bahwa orang ini bisa, yang sana bisa, yang itu bisa, panggil dukun, panggil ini, panggil itu, dan seterusnya. Di sini secara tidak sadar kita sedang menunjukkan hidup kita yang selama ini mengklaim diri sebagai orang Kristen. Kita menunjukkan diri kita bukan sebagai orang Kristen, tetapi kita menampakkan kehidupan yang tekun kepada dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Kita mendua hati. Dalam kitab Yakobus itu juga dikatakan bahwa orang yang mendua hati tidak akan tenang hidupnya. Jadi kalau kita percaya kepada Tuhan, maka kita tekun mempertaruhkan iman pengharapan kita, terutama doa-doa kita itu kita naikkan tanpa henti, ya, tanpa terbatas. Selama itu belum terjawab, maka kita tetap berdoa. Sudah dijawab pun bukan berarti kita berhenti berdoa. Sudah dijawab pun doa kita tetap naikkan, hanya kita bersyukur dan kita memuji Tuhan dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Itulah kita diajarkan untuk senantiasa bertekun dalam doa. Bapak Ibu, memang sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya,
Kekuatan kita ada di dalam doa. Kekuatan kita ada di dalam syukur kepada Tuhan. Ya. Kita tidak punya uang, kita tidak punya kekuatan lain, tapi kita punya Tuhan. Dan sebagai bukti bahwa kita punya Tuhan, kita menggantungkan seluruh hidupnya kepada Tuhan, itu kita wujudkan melalui doa yang tekun, doa yang tidak henti. Kita selalu berdoa dan bermohon hanya kepada Tuhan. Doa yang tidak terbatas atau tidak jemu-jemu, itu menunjukkan bahwa kita ini benar-benar mengakui kebesaran Tuhan. Kita mengakui keterbatasan kita, dan kita selalu bergantung kepada Tuhan yang ditandai dengan doa-doa kita kepada Tuhan. Suami boleh bekerja, saudara-saudara boleh bekerja, atau orang tua boleh bekerja, yang lain-lain, tapi ingat, mereka juga adalah manusia terbatas. Tapi pribadi yang tidak terbatas yang kita punya adalah Tuhan. Jadi dalam segala situasi keadaan, kita pun selalu harus berdoa kepada Tuhan. Jadi bersyukur, saya lihat bahwa Tuhan itu baik bagi keluarga di tempat ini. Sejak ayah dan ibu meninggal, ya memang adik kekasih kita Nova juga dipanggil oleh Tuhan, tetapi kita tidak bisa berkata bahwa Tuhan tidak adil. Tuhan tetap adil dalam hidup ini. Dia melakukan yang terbaik dalam pandangannya. Dan dibalik daripada semuanya itu, kita lihat berkat-berkat yang Tuhan terus kerjakan di tengah-tengah kehidupan kita. Kalau dulu orang tua masih hidup, menghadapi situasi seperti tadi Miriam bersaksi, itu mungkin orang tua langsung pasang dada dan sudah begini-begini. Tapi setelah orang tua tidak ada, tapi Tuhan menggantikan posisi kita itu, seolah-olah bahwa kita sekarang sudah bisa mampu menghadapi semuanya itu. Jadi pengalaman hidup kita itu bertambah melalui dinamika atau melalui berbagai tantangan, persoalan yang kita hadapi. Di situ kita yakin bahwa Tuhan kita itu ada. Jadi ya, kita sebagai pelayan Tuhan tetap mendoakan suami yang ada di Manokwari, mendoakan Miriam di sini dengan anak-anak, tetapi juga Alo yang ada di tempat kerja, ya, Frankie, Theo, sampai anak-anak di sini, tetapi juga untuk Ida dan Heni yang ada di Maibrat. Kita tetap mendoakan mereka. Tetapi lebih daripada doa-doa kita sebagai anggota persekutuan, hamba Tuhan, tua-tua jemaat, majelis, tetapi setiap pribadi pun diharapkan untuk senantiasa membakar mesbah di hadapan Tuhan. Karena kekuatan kita itu ada di dalam tangan Tuhan. Itu terbukti pada saat situasi-situasi seperti ini, kita bisa rasakan bagaimana Tuhan itu campur tangan bagi kita. Jadi, saya tidak panjang lebar dalam menyampaikan firman Tuhan. 3 hal itu. Mari kita tetap bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekun dalam doa. Nah, Tuhan tidak serta-merta langsung menurunkan sesuatu begitu saja, tetapi Dia memberikan petunjuk hidup yang berkemenangan. Dia memberikan petunjuk hidup ya, yang diperhitungkan oleh Allah sendiri, memberkati kita di setiap jalan hidup kita. Di antaranya adalah 3 hal itu. Menyikapi berbagai tantangan persoalan yang ada, mari kita tetap ya, bersukacita dalam pengharapan. Kita bertekun dalam doa, sabar dalam ya, setiap hal yang kita gantungkan kepada Tuhan. Baik, puji Tuhan, firman Tuhan saya cukupkan di sini. Kiranya Roh Kudus mampukan kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang mengerti, tetapi juga melakukan dalam hidup dan kehidupan kita.